Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Phoenix. Ada seseorang yang di sini mengharapkan atau sedang mencoba bereinkarnasi, bukan bereinkarnasi sih, lebih tepatnya kayak bertransformasi ya. Dia ingin ada fase baru dalam hidupnya ya, karena selama ini hidupnya mungkin ya penuh dengan masalah, atau akhirnya menghadirkan hubungan yang karmik dengan kamu karena dia mungkin pernah melakukan third party atau bagaimana, sehingga kamu merasa tertrigger dengan hubungan ini. Kamu ada rasa trauma dengan hubungan ini, atau kayak kesel, sedih, marah seperti itu ya, karena ada karmic relationship yang pernah dia buat. Kalau aku lihat di sini, dia itu masih sangat mencintai kamu, sangat-sangat, bahkan unconditionally love ya. Jadi cinta tanpa syarat. Bahkan aku lihat di sini dia masih sering menunggu teks dari kamu atau menunggu kabar dari kamu. Karena jujur ya, dia ini merasa seneng loh kalau misalkan kamu chat atau kalau kamu telepon gitu ya. Dia seneng banget, jujur. Dia ini seneng banget kalau misalkan kamu menghubungi dia. Saat ini aku lihat dia masih menunggu komunikasi dari kamu. Karena nggak ada komunikasi, ya cuman bisa memantau kamu dari kejauhan. Aku lihat di sini dia cuman bisa stalkingin kamu doang dari kejauhan ya. Ya orang mungkin bisa jadi kamu memang sudah memblokir dia, sehingga dianya nggak duluan yang nggak duluan yang menghubungi kamu gitu ya. Atau mungkin dia pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu, jadi dia kayak malu gitu untuk menghubungi kamu duluan. Dia ngerasa nggak enak gitu karena pernah menyakiti kamu ya, atau itu karena menghadirkan pihak ketiga di antara kalian itu, jadi dia ngerasa nggak enak sama kamu. Dan untuk saat ini dia mencoba untuk bersikap sok tenang ya, sok nggak ada masalah, sok nggak rindu, sok nggak gupek, nggak galau, nggak patah hati ya. Dia saat ini cuma bisa ya cari tahu apa yang pengen dia tahu dari kamu sekarang, bagaimana keadaan kamu, apa yang sekarang terjadi dengan kamu, apakah kamu sudah ada yang lain atau gimana. Intinya masih ada energy stalking. Di sini ada sunglasses, kemudian ada dragonfly ya, capung. Jadi untuk saat ini dia ingin mencari tahu tentang hal-hal yang perlu untuk terungkap, perlu untuk diungkap ya, yaitu tentang keadaan kamu. Dan sekarang dia bersikap seolah-olah dia nggak butuh kamu atau ya diem lah ya, nggak ada pergerakan apapun dari si dia. Oke. Kemudian ada forgiveness. Pengampunan. Aku berjuang untuk melupakan masa lalu. Ya ternyata gini, dia itu pengen datang lagi ke kamu, cuman kamu itu kan ke-trigger dengan party kan. Kamu paling males banget ya, atau paling benci banget kalau dia ini udah menghadirkan pihak ketiga di antara kalian, atau menghadirkan pasangan lain di hubungan kalian ini. Jadi kalau kamu udah mikirin tentang dia itu, udah pasti yang tertanam di otakmu itu sekarang yang kamu pikirkan adalah, aduh tukang selingkuh lagi datang, kayak gitu. Intinya tukang selingkuh kayak gitu ya. Sehingga di sini dia tahu bahwa ketakutan kamu terhadap dia adalah perselingkuhan yang dia lakukan gitu ya. Sehingga di sini kamu merasa struggling, sehingga dia merasa struggling, harus berjuang untuk melupakan masa lalu itu. Gitu ya, dia ingin meminta pengampunan dari kamu. Ya, aku lihat di sini dia memang egois ya, karena dia orang yang egois dan selalu mengikuti maunya dia, mengikuti egonya dia, sehingga dia kehilangan hubungan kalian. Padahal mungkin di awal-awal hubungan kalian itu fine-fine aja, hubungan kalian harmonis, romantis, atau ya nyaman lah ya satu sama lain, solid gitu. Tapi ketika dia menghadirkan pihak ketiga di antara kalian, udah bubar.
ada soul tie. Di sini soul tie itu kayak soulmate gitu ya. Dia selalu merasa terhubung dengan kamu. Dia selalu merasa terkoneksi dengan kamu gitu loh. Kayak ada keterikatan gitu ya yang dia rasakan sama kamu. Karena ini ada ikatan jiwa, memang soulmate. Untuk saat ini dia itu sangat menahan diri dia loh, ya. Menahan. Seharusnya selama ini dia tuh jujur tentang mengekspresikan diri dia dengan baik ke kamu. Kalau misalkan dia sama ini tuh dia cinta, seharusnya dia tuh jujur bahwa dia cinta sama kamu. Dia seharusnya mengekspresikan cinta dia ke kamu. Tapi selama ini dia manipulatif. Dia pura-pura dia tidak suka kamu, pura-pura cuek, pura-pura tidak butuh, agar kelihatan cool, agar kelihatan apa ya, dingin, biar semakin apa, kamunya semakin ngejar-ngejar dia, seperti itu. Ya, jadi ada merasa bersalah saat ini karena selama ini dia selalu menahan mengekspresikan diri dia dengan baik terhadap kamu. Ada komitmen, ya. Komitmen, dia ingin kamu menjadi bagian dari masa depannya. Ya, dia ingin sekali masa depan dia bersama kamu. Ya, kalau aku lihat di sini dia masih mencintai kamu. Dan ada shadow side, ya. Ada bayangan-bayangan yang akhirnya di sini membuat dia menyadari tentang apa itu namanya, kekurangan dia selama ini. Jadi kayak ada pemikiran sekelibat gitu ya, kayak oh aku pernah melakukan ini nih sama kamu, ya ampun ternyata aku begitu ya, ternyata aku egois, ternyata aku kurangnya ini, ternyata aku begitu begene gitu lah ya. Intinya dia masih sering kayak kepikiran dengan sesuatu, terus akhirnya kayak menyadari diri gitu loh, menyadari bahwa selama ini dia tuh penuh dengan kekurangan. Ya, dia seharusnya tidak berperilaku seperti itu, dia seharusnya tidak bertindak seperti itu, kayak gitu. Oke, apa yang terjadi? Walah, Seven of Swords. Ada ketidakjujuran, pengkhianatan, kebohongan, kecurangan, ya. Bahkan di sini perselingkuhan yang pernah dia lakukan. Dan inilah yang membuat kamu mungkin muak dengan dia ya. Jadi nggak cuma tentang selingkuh, tapi bohong, curang, mungkin pernah menipu, berkhianat atau apapun itu. Wah, banyak banget aku lihat di sini. Bahkan dia selalu bersikap tidak terbuka sama kamu. Ya, dia tidak jujur sama kamu. Bahkan tentang perasaan dia sama kamu itu selalu dia sembunyikan. Sebenarnya dia ini bucin sama kamu, tapi seolah-olah dia kayak nggak ada rasa, kayak dia nggak butuh kamu, seperti itu, ya. Dan aku lihat bahkan pihak ketiganya ini mempengaruhi dia agar dia bisa apa ya, berperspektif berjelek ke kamu gitu loh, agar kalian bisa musuhan, agar kalian bisa bertengkar gini. Jadi ada pihak ketiga yang mungkin itu selingkuhannya yang menyabotase dia agar hubungan kalian itu berpisah. Ya, akhirnya dia menyabotase hubungan ini juga gitu ya, karena ada pengaruh pihak ketiga. Oke, kemudian Seven of Pentacle. Untuk saat ini aku lihat dia sedang berusaha keras untuk memperkuat ikatan di kalian ya. Dengan cara apa? Karena mungkin ini ada hubungannya dengan materi. Ya, bisa jadi masalah hubungan kalian ini dipengaruhi oleh materi. Mungkin dia belum stabil secara keuangan, sehingga inilah yang membuat dia itu juga masih ragu sama kamu karena dia belum mampu untuk stabil secara keuangan. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk menstabilkan keuangannya agar dia lebih percaya diri memperkuat hubungan ini. Terus kalau misalkan kalian di sini belum menikah dengan si dia ini, berarti saat ini dia sedang memikirkan kembali tentang apa yang dia inginkan bersama kamu di masa depan. Mau dibuat kayak mana nih hubungan? Mau ke arah mana nih hubungan? Kayak gitu. Konsepnya mau gimana? Kayak gitu ya. Jadi saat ini dia sedang memikirkan kembali gagasan yang lebih jelas tentang masa depan dia nantinya bersama kamu gitu. Dan bahkan selama ini aku lihat ya, entah siapa nih, entah ini kamu atau dia, yang kalau aku lihat secara emosional itu tidak stabil, sehingga ini mempengaruhi
hubungan kalian menyebabkan banyak masalah, ya bahkan mungkin sulit memahami kesulitan secara emosional pasangan, tidak memperlakukan pasangan dengan rasa hormat atau perhatian yang layak seperti pasangan pada umumnya, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat memang ada masalah di hubungan kalian dan memang perlu bagi dia untuk sendiri dulu. Dia perlu waktu sendiri untuk menenangkan diri, menghadapi masalah apapun yang menjadi pemicu pergejolakan hubungan kalian ini. Dia sedang cari cara gimana untuk memperbaikinya, ya. Dan apalagi di sini kan udah ada Seven of Cup, King of Cup-nya reverse juga, berarti ada gejala ketidakjujuran, penipuan atau pelecehan bahkan ya. Terus itu juga di sini juga aku lihat mungkin dia ini lagi kayak konsultasi dengan seseorang yang lebih profesional, mungkin psikolog atau siapa ya, tetua atau siapa gitu ya, untuk mempersiapkan diri menghadapi lingkungan dan melindungi diri dari lingkungan-lingkungan yang toksik ya. Dan memang karena masalah ini cukup besar, aku lihat di sini mungkin dia sering ketahuan kepergok sama kamu karena dia selingkuh ya. Ya, dia pernah menghadirkan perselingkuhan di sini dan mungkin gak cuma sekali, bisa jadi berulang kali dan selalu ketahuan sama kamu terus, herannya ya. Herannya selalu ketahuan sama kamu terus dan di sini dia selalu mengelak ya. Kayak gini, ya kamu tahu bahwa dia yang salah karena dia kan yang menghadirkan perselingkuhan, tapi dia tidak mau disalahkan. Oke, karena kamu sudah muak dengan tingkah lakunya yang selingkuh terus, tapi selalu tidak mau merasa bersalah dan selalu tidak mau meminta maaf, maka di sini kamu memilih untuk meninggalkan dia. Pergilah kamu dari dia. Tapi ternyata setelah kamu pergi meninggalkan dia, dia merasa ini bukan keputusan yang adil. Masa gua yang ditinggalin? Kayak gitu loh. Aku nggak terima kalau aku ditinggalin kamu, kayak gitu. Maka di sini dia sedang menganalisa keadaan, sedang cari tahu keadaannya sebenarnya seperti apa yang pantasnya untuk dia lakukan, apa yang sebenarnya pantas dalam hubungan, kayak gitu ya. Jadi aku lihat keputusan kamu memilih untuk pergi itu tidak disetujui oleh dia, atau dia merasa tidak adil dengan keputusan yang kamu ambil sekarang ya, tentang perpisahan ini. Dia nggak setuju, sehingga aku lihat nih ada The Chariot ya. Walaupun aku lihat saat ini dia butuh waktu untuk menstabilkan tentang pilihan apa yang dia mau ya, mau ngelanjutin lagi hubungan dengan kamu atau enggak, atau misalkan antara kamu atau si A, antara kamu dengan selingkuhannya. Nah, ini saat ini sedang dalam pergejolakan untuk mencari jawaban yang mana yang dia mau gitu ya, balikan lagi sama kamu atau mengakhiri hubungan dengan kamu. Dan karena ini di Chariotnya tegak, berarti aku rasa dia akan mengambil suatu keputusan yang memang menguntungkan sesuai dengan kata hati dia. Berarti di sini dia akan datang lagi ke kamu ya. Aku rasa dia akan datang lagi ke kamu, cuman memang butuh waktu ya, karena ini ada pergejolakan antara harus milih kamu atau si selingkuhannya, atau antara mau lanjut sama kamu atau enggak. Nah, seperti itu ya. Intinya saat ini dia lagi bergejolak antara menstabilkan pilihan ini maunya yang mana, kayak gitu. Dan Ten of Swords reverse berarti memang sebenarnya dia di sini sudah tahu ya, hubungan ini tuh sebenarnya sudah gagal, sudah tidak dapat lagi diselamatkan. Dan saat ini kan memang lagi pergejolakan ya, dia karena dia lihat hubungan ini sudah gagal, tapi ternyata dia masih menginginkan kamu. Dia tidak terima kalau kamu pergi dari dia atau kamu tinggalkan. Tapi juga di satu sisi dia ada selingkuhan gitu kan. Jadi bingung nih dia harus gimana. Akhirnya di sini dia sedang mencoba untuk menarik diri dari kamu, menghindari hubungan yang kasar dan berhati-hati banget dalam memilih atau mengambil suatu keputusan. Karena di sini dia takut bahwa dia tuh nanti salah mengambil suatu keputusan gitu loh. Dia takut salah mengambil keputusan. Jadi untuk saat ini makanya dia saat ini tuh menarik diri dari kamu. Terus itu juga aku lihat di sini dia saat ini sedang cari pencerahan lah, kayak gitu ya, cari pencerahan. Terus itu melihat kebenarannya kalau aku lihat di sini ya. Dan mau nggak mau saat ini memang belajar untuk mengatasi amarah, benci
ya. Terus itu mencoba untuk sembuh dulu dari patah hati dia ya bersama kamu. Terus itu apalagi di sini kan hubungan kalian sempat rusak ya, rusak kepercayaannya, rusak keharmonisannya. Jadi saat ini dia sedang menyusun kembali hati dia yang sudah hancur. Ya ini akibat dia sendiri. Tapi intinya belum tentu ya orang yang mengkhianati itu hatinya hancur juga. Sebenarnya hancur ya, hati dia hancur. Jadi sebenarnya dia tahu untuk saat ini hubungan kalian itu memang sudah berakhir, tapi dia masih tetap ingin bertahan dengan kamu, dia masih tetap menginginkan kamu. Jadi makanya saat ini dia sedang mengusahakan gimana caranya untuk memperbaiki hubungan dengan kamu gitu ya. Jadi makanya sampai sekarang nggak datang juga karena dia nggak tahu harus gimana, dia belum ketemu solusinya gimana untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Apalagi di sini kamu kan kelihatannya udah move on, kamu udah pergi ninggalin dia ya. Dia merasa sendirian saat ini, dia merasa kayak ditinggalkan ya kan. Nah jadi di satu sisi dia menginginkan kamu, tapi di satu sisinya kamu sudah tidak menginginkan dia. Aduh gimana dong gitu ya. Jadi untuk saat ini dia masih menunda pergerakan, tapi bukan berarti dia tidak mau datang. Dia akan datang, tapi menunggu kesempatan yang terbaik atau menunggu waktu yang tepat. Seperti itu ya, sambil mencari solusi yang terbaik harus bagaimana. Seperti itu. Jadi aku rasa dia memang benar-benar tidak melepaskan kamu, cuman sedang cari cara gimana untuk kembali lagi bersama kamu. Itu aja ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Cancer dan ada Libra. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Ini alfabetnya bisa jadi nama kamu, nama dia, inisial nama, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Oke. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.